Segala perkara ku tanggung dalam Dia yang beri kekuatan dan pengharapan. Amin, berikan tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani kita. Dan silakan duduk Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita sudah memasuki minggu yang ketiga dari bulan Januari. Waktu berjalan begitu cepat, tetapi Tuhan senantiasa menunjukkan kepadanya rahmat-Nya. Dan saya percaya melalui gereja ini semakin hari kita akan semakin mengenal panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita tahu panggilan kita dan kita hidup di dalamnya, amin. Masalah yang terbesar kalau kita nggak tahu kita mau ngapain. Tapi di gereja ini kita mau diajar, mau didorong, mau diajak, mau diimpartasikan. Ya, melalui doa-doa saudara di tempat ini supaya kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Nah, siang hari ini kita akan kembali melanjutkan tema yang luar biasa yang minggu kemarin Pastor Arif sudah sampaikan bahwa 1 tahun ini kita akan berbicara tentang living word, firman yang hidup. Firman menjadi firman hidup yang dimana kehidupan kita bisa dibaca oleh semua orang. Waktu orang lihat hidup kita, orang seperti membaca kitab Amsal. Ih, luar biasa hidupnya tertata dengan rapi. Itu terjadi? Yes. Ratu Sheba ketika berkunjung ke orang-orang Israel pada waktu itu berkunjung ke Raja Salomo. Waktu itu kitab Amsal belum ditulis. Tapi dia bisa baca itu. Dari bagaimana Salomo menata kehidupan. Biar kita menjadi kitab-kitab yang bisa dibaca. Waktu orang melihat bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Orang seperti membaca kitab Yohanes. Waktu orang melihat, oh kita ini adalah orang-orang yang tekun dan sabar dalam kesusahan. Karena mempertahankan kebenaran, orang seperti membaca kitab Ibrani. Orang seperti membaca kitab Yakobus dari dalam kehidupan kita, saudara. Orang melihat, wah ada kitab Amsal di dalam kehidupan kita. Ada kitab Korintus ketika kita melayani tubuh Kristus dengan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita mulai membangun hidup banyak orang. Dengan apa yang ada di dalam diri kita. We are manifesting God and His Word melalui kitab 1 dan 2 Korintus. Saudara dapat apa yang saya maksudkan? So, menjadi firman hidup itu seperti kitab yang dibaca. Dan itu kita berjalan dimanapun kita berada. Orang melihat, wah ada pengampunan yang luar biasa. Waktu orang melihat saudara begitu eager untuk bisa memenangkan orang lain. Orang seperti membaca kitab Kisah Para Rasul. Orang seperti melihat ada Roh Kudus yang turun ke atas kamu dan kau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. We are the living word. Kita adalah firman yang hidup, saudara-saudara. Dan minggu kemarin Pastor Arif sudah menyampaikan bahwa kuncinya harus kita bukan cuma sekedar punya logos atau Alkitab. Kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang tertulis itu adalah logos. Tapi kita perlu punya rema yang kita baca sebenarnya dari logos. Dan kita mendengar bagaimana Kristus sendiri menang atas setiap pencobaan-pencobaan di dalam dirinya. Dan membiarkan dirinya, dagingnya menjadi firman hidup. Karena berkali-kali dicatat di dalam Alkitab. Yesus berkata ada tertulis, ada tertulis. Saya merenungkan kembali firman Allah minggu kemarin. Rupanya seberapa banyak ada tertulis yang kita bisa sebutkan dalam kehidupan kita. Tergantung seberapa banyak logos yang kita baca. Seberapa banyak kali kita bisa berkata, oh firman Tuhan mengatakan ini dalam situasi dan keadaan tertentu. Itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Tergantung berapa banyak kali Alkitab kita baca. Jangan sampai kehidupan kita, saudara-saudara, udah dikasih peluru yang luar biasa. Saudara pernah melihat tentara? Saya kalau ke Israel saya suka foto dengan tentara. Keren banget tentara-tentaranya karena usianya 16, 17, 19, 18 gitu ya. Nggak ada yang 56. Jadi keren banget. Tapi kalau saudara perhatikan perlengkapan tentara dengan seluruh baju zirah mereka itu banyak kantongnya. Benar nggak? Kantong buat ini, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan seorang tentara. Dia
diperlengkapi dengan beberapa senjata. Dan senjata itu pelurunya beda-beda. Dan karena saking banyaknya kantong-kantong untuk peluru-peluru itu, begitu musuh berdiri di depan dia tanpa notification, dan dia keluarkan peluru, dia bingung pelurunya taruh di mana ya tadi ya. Keburu ketembak, saudara. Nah, berapa banyak orang percaya seperti itu? Dalam satu handphone, di handphone saya ada 4 aplikasi Alkitab. Kita mungkin di rumah Alkitab banyak. Ya zaman sekarang aplikasi lebih banyak sih kayaknya ya. Ada versi Message, ada versi standar American, ada versi King James, ada versi, wah banyak banget versinya. Dan kita suka dengan download itu. Tapi itu jangan cuma dibiarkan menjadi download aja di dalam Alkitab kita. Itu harus menjadi logos yang kita baca. Karena one day, one moment, tanpa notification, musuh ada di depan kita. Make sure you know which bullet to use. Pastikan engkau punya bullet, engkau punya peluru untuk bisa melakukan pertahanan. Karena kita pasti menang, kita bukan sedang berperang untuk menang, kita pasti menang karena Tuhan sudah menang. Tapi kita perlu peluru untuk pertahanan. Amin saudara. Kayak kampanye aja, ada kampanye pertahanan gitu ya. Nah saudara-saudara, jadi Yesus menang atas pencobaan karena rema di dalam kehidupannya. Paulus mengutip begitu banyak ayat-ayat yang ditulisnya. Itu sebenarnya bukan first hand Paulus menulisnya. Ada beberapa ayat itu sebenarnya perjanjian-perjanjian lama yang dikutip juga oleh Paulus. Karena kita butuh firman Allah yang menjadi rema supaya kita bisa menang. Saya pernah membaca tulisan Rick Warren. Dan saya nggak pernah lupa. Kenapa kita harus menghafal firman Allah, menghafal rema? Karena battles, peperangan, never come with notification. Kapan waktu, di mana saja, dalam usia berapa saja, situasi apa saja, kita bisa diperhadapkan dengan peperangan. So, make sure you got the right bullet. Ngomong sama orang sebelah, pastikan kau punya peluru yang tepat. Supaya engkau bisa menang. Nah, siang hari ini kita akan melihat ada satu peperangan. Kenapa saya sebut ini peperangan? Tema kita hari ini adalah kebaikan di tengah-tengah kita. Ya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-21. Saya ingin saudara siap dengan firman Tuhan. Catatanmu, tulis beberapa ayat Alkitab yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara dapat pewahyuan, saudara bisa catat. Ready? Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi apa? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbicara tentang kalah dan menang itu berarti perlombaan. Berbicara tentang kalah dan menangkan itu berbicara tentang peperangan. Nah rupanya Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, melakukan kebaikan itu seringkali menjadi sebuah peperangan. Saya mau melakukan yang baik atau saya yang mau melakukan yang buruk, itu sepertinya sebuah peperangan. Kenapa saya bilang itu peperangan? Beberapa situasi mungkin gak menjadi peperangan. Kalau saya baik sama Korizal, karena Korizal baik sama saya, melakukan perbuatan baik untuk Korizal itu enggak peperangan buat saya. Saudara ngerti maksudnya? Tapi kalau ada jengkelin, ada gemesin, ada hal-hal buruk yang kita hadapi dan kita harus tetap tersenyum dengan orang itu, kita harus tetap say happy birthday to you, kita harus tetap berkata welcome, selamat datang dalam rumah Tuhan karena hari ini gua share. Itu peperangan, saudara. Melakukan perbuatan baik untuk orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, itu peperangan. So ada area-area perbuatan baik di dalam kehidupan kita yang adalah peperangan ketika kita mau melakukannya. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dan sementara saya sisipkan firman Tuhan ini, ada begitu banyak perenungan. Oh my God, firman Allah begitu luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengalahkan
kejahatan dengan kebaikan. Mari lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Biarlah rema ini akan terus berbicara di dalam hati kita. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10, saudara. Dikatakan karena kita ini apa? Buatan Allah. Workmanship of God. Hasil karyanya Tuhan. Hasil, kalau orang bilang ada ahli-ahli Alkitab berkata bahwa Tuhan mengotori tangannya untuk menciptakan kita. Kita adalah hasil pemikirannya Tuhan. Kita adalah hasil rencananya Allah. Kita adalah hasil kreativitasnya Tuhan. Kita adalah hasil karyanya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus karena kita jatuh dalam dosa dan harus dilahirkan dan diciptakan kembali di dalam iman Yesus kepada Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Katakan bersama 1, 2, 3, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini menjawab semua pertanyaan kenapa kita harus berbuat baik. Karena kita ini adalah buatan Allah. Time to times, kunci yang pertama. Bagaimana saya bisa mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan yang ada di sekeliling saya, kejahatan yang ada di rumah saya, kejahatan yang ada di dalam masyarakat saya, kejahatan di tempat pekerjaan saya. Bagaimana saya bisa menjadi overcomer, menang atas kejahatan ini. Firman Allah berkata dan mengajarkan kepada kita poin yang pertama, never forget. Jangan pernah lupa bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Makanya saudara-saudara dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika ada satu dorongan untuk membalas kejahatan, entah itu melalui perkataan, entah itu melalui rancangan, entah melalui jebakan Batman, entah melalui tulisan, entah melalui apa saja, ingatkan diri kita, we are not for that. Tujuan kita diciptakan bukan untuk itu. Begitu kita mulai memikirkan gimana gue balas Instagramnya ya. Mertua kok gini amat nulisnya di Instagram. Postingin lagi. Jatuhkan banget kan. Dan mulai merancang apa yang bisa menjatuhkan ibu mertua. Apa yang bisa menjatuhkan teman sekelas. Apa yang bisa menjatuhkan gebetan. Karena digebet orang lain. Apa? Ketika rancangan itu mulai timbul, maka kita harus mengingatkan diri kita, saya diciptakan bukan untuk itu. Tujuannya adalah saya diciptakan untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan. Untuk melakukan kebaikan. Kita perlu selalu ingatkan diri kita. Amin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang gagal tujuan. We miss the goal. Kita salah tujuan. Tadi pagi saya tulis ini. Kalau gagal tujuan, jadi rongsokan. Dulu kalau di kampung, sore-sore itu kita suka main gitar di pinggir laut, nyanyi. Ya, karena rumah di atas laut kan gitu kan. Jadi ada satu teman saya, dia tuh suka ngedrum. Suka kayak main rebana gitu. Saking gak ada rebananya, saya main gitar, dia rebanain gitar saya. Lama-lama ya jebol gitarnya. Begitu jebol, kenapa nih gitar jadi suaranya gak enak ya? Wah, lama-lama gak bisa diperbaiki. Jadi bangsa-bangsokan di rumah. Gak bisa digunakan. Kalau kita terus kasih makan tujuan yang salah, terutama dalam hal melakukan perbuatan baik, maka hidup kita gak ada gunanya. Karena kita gagal tujuan. Dulu kalau kecil nyanyinya tuh lagu Lancang Kuning. Kalau Lufti kan dia kuliahnya di Universitas Lancang Kuning. Kalau di kampung saya nyanyinya Lancang Kuning. Sering banget karena itu suara rebana kalau musik yang sesungguhnya gitu ya. Musik Melayu itu saudara. Jangan sampai hidup kita jadi barang-rongsokan. That is not God's purpose for our life. Bukan tujuan tuh. Makanya kita perlu ingatkan sekali lagi. Jadikan ini doa dengan firman dalam kehidupan kita setiap hari.
Tuhan terima kasih, hari ini saya mau hidup untuk tujuan Tuhan. Saya hidup, saya bergerak, saya bisa bangun, saya bisa bekerja, saya bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan mau saya mengerjakan yang baik. Jadikan itu doa dengan firman dalam kehidupan kita, saudara. Itu yang sedang kita bangkitkan di dalam gereja ini. Yang pertama, don't forget, never forget. Selalu ingatkan diri kita bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, saudara-saudara, dari ayat tersebut. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Dikatakan tadi di dalam ayat itu. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi yang mempersiapkan pekerjaan baik itu Tuhan. Halo? Itu bukan kebaikan hati kita, halo? Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik dan Dia ciptakan kita, Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi selalu ada tempat bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Because God designed that. Tuhan sudah menciptakan itu, Dia sudah mempersiapkan itu. Dia tahu Yohana akan lahir di tahun ini, tahun sekian sampai sekian dia akan ada di Bogor, dia akan ketemu dengan si A, dengan si B, dengan si C. Jadi dalam rancangan Tuhan, bagian saya adalah melakukan kebaikan dalam rancangan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan dan teman-teman, tidak ada perbuatan baik yang terlalu kecil untuk dilakukan. Karena semuanya Tuhan udah rancang. Tuhan sudah pikirkan. Oh, si A bisa mengerjakan itu untuk fit in rencana Allah yang dahsyat dan besar itu. Jadi jauhkan dari dalam pikiran kita ketika kita mau berbuat baik, terus kita bilang gini, nggak ada artinya mah yang saya bikin. No, semua ada artinya. Amin. Semua ada artinya. Nah dari poin ini juga ada perbuatan-perbuatan baik that only you can do. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Makanya saudara-saudara, seringkali ada orang bilang sama saya gini, herannya saya tuh aduh udahlah gak sanggup saya. Terus saya melakukan itu untuk dia, tapi dia gak pernah melakukan. Tapi saudara yang lain gak pernah melakukan. Tapi yang ono gak pernah melihat. No, it designed for you. Itu didesain, dipersiapkan oleh Tuhan hanya untuk kamu. Seringkali kan kita suka capek ya. Aduh ini orang dikasih hati minta jantung. Bila perlu gue ditelan hidup sama dia. Udah saya kasih baju mintanya jubah. Selama engkau bisa mengerjakan, Tuhan sudah mempersiapkan itu untuk engkau kerjakan. Ada anak-anak yang merasa lelah berbuat baik kepada orang tua. No. Untuk itulah engkau ditaruh di dalam rumahmu. Ada anak-anak yang bekerja keras dan dia katakan, Cik, sorry ya, aku kok ngerasa kayak aku nih, cetak duit. Aku nih kayak diperas dalam rumah, no. Buang pikiran itu dan jangan kasih makan. Amin. Karena you are designed for that. Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik yang kita mau lakukan dan Tuhan tahu kemampuan kita. Masalahnya adalah karena kita hitung untung rugi. Rugi dong gue. Enakan dia dong. Enakan anak yang satu lagi dong. Enakan koko saya dong. Enakan adik saya. No. Jangan pikirkan itu. Tapi pikirkan untuk itulah Tuhan taruh saya di sini. Saudara agak senyap nih, saya nggak tahu. Senyap karena nggak setuju. But up to you. Karena Tuhan bilang dia sudah mempersiapkan semuanya. Kalau dia sudah mempersiapkan semuanya, dia juga yang akan memperlengkapi kita. Dia juga yang akan mencukupkan kita. Dia juga yang akan memberikan semua resources yang kita butuhkan untuk perbuatan baik itu. Amin saudara-saudara. Nah Tuhan seringkali mengizinkan situasi-situasi tertentu itu seperti memaksa menarik keluar dari dalam diri kita. Kebaikan yang ada yang Tuhan taruh dan rancang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau engkau sedang ditarik oleh Tuhan, percayalah engkau seperti pecahan puzzle yang sedang di-fit in oleh Tuhan menjadi satu gambar rancangan Allah yang sangat besar dan sangat dahsyat dan itu akan mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi namanya. Amin saudara. Perbuatan baik itu dirancang oleh Tuhan sebelumnya.
Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu perbuatan baik apa yang kita dipersiapkan untuk bisa dilakukan. Jadi perbuatan baik itu kita mesti ngerti dalam konteks Alkitab. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik dari tadi diomongin? Perbuatan baik dalam konteks Alkitab itu adalah tindakan-tindakan yang membangun. Tindakan-tindakan yang berguna. Tindakan-tindakan yang excellent. Tindakan-tindakan yang terhormat. Tindakan-tindakan yang terpuji. Tindakan-tindakan yang orang wow salut gue sama dia itu perbuatan baik. Yang untuk membangun. Jadi perbuatan baik itu bukan gini loh. Udah punya istri. Terus lihat ada tanda kutip orang ditinggalin istri. Kesiannya dia ditinggal laki ya. Karena saya kasihan. Saya mau melakukan perbuatan baik. Saya jadiin aja dia istri kedua atau ke-12. Bukan itu maksudnya. Bukan itu ya. Bukan itu maksudnya. Perbuatan baik juga bukan begini loh. Kesiannya anak yatim piatu gue jadiin istri yang ke-13. Enggak, bukan itu. Perbuatan yang baik itu bukan gini loh. Kasiannya dia diputusin pacarnya. Udah deh saya jadiin aja pilihan buat saya dari sekian banyak yang saya udah punya. No. You are not doing good things by that. Kita nggak sedang melakukan perbuatan baik. Tapi perbuatan yang baik adalah perbuatan yang berguna. Perbuatan yang terhormat. Perbuatan yang membangun kehidupan banyak orang. Nah saudara-saudara, tidak gampang untuk melakukan perbuatan baik sekali lagi. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Karena firman Allah sudah katakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ada begitu banyak masyarakat, orang-orang di sekitar kita yang seperti digambarkan dalam firman Allah, yang seringkali menyebarkan fitnah, yang seringkali menghina, yang menjatuhkan dan lain sebagainya. Dan kecenderungan kita adalah membalas kejahatan dengan kejahatan, entah dengan perkataan, entah dengan tindakan. Apalagi sekarang tuh enak cuma tinggal nulis aja. Ada banyak tantangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan baik. Tapi sekali lagi, ingat kata firman Allah. Aku diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Yang kedua, Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik dan dia mau aku hidup di dalamnya. Yang ketiga, saudara-saudara, yang kita perlu ingat time to times, bahwa kita dipanggil untuk bercahaya. Katakan bercahaya. Kita dipanggil untuk bercahaya. Pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya bagi sekeliling kita. Panggilan kita adalah untuk menerangi, bukan menggelapi. Tolong matikan lampunya. Bisa bantu saya? Lampunya tolong dimatikan. Firman Allah mengatakan, saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sebenarnya kita tidak sedang menerangi dunia dengan terangnya. Tapi kita sedang menambah gelapnya dunia. Saya punya lampu belajar, ya tentu gak sebanding dengan lampu yang di belakang gitu ya. Satu perbuatan baik yang engkau lakukan di tengah-tengah dunia yang gelap itu punya arti yang sangat besar. Saya bisa baca kayak begini. Ketika engkau berbuat baik lagi, ini dampaknya mungkin cuma di sini. Tapi ketika engkau membalas lagi kejahatan dengan kebaikan yang ditarik keluar dari dalam dirimu, maka terangnya semakin besar. Dampaknya akan semakin luas. Engkau lakukan lagi kebaikan, maka terangnya akan semakin besar lagi. Dampaknya akan semakin luas lagi. Sehingga orang-orang di sekelilingmu yang tadinya cuma 2 orang bisa lihat, sekarang mungkin 20 orang. Karena kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan. Tapi apabila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, sebenarnya kita lagi itu ngegelapin dunia ini. Karena firman Allah mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Tolong nyalakan lampunya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 berkata begini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Bukankah kita semua orang percaya kepada Yesus ada dalam terang? Tetapi ia masih benci sama saudaranya.
Ia masih balas perbuatan saudaranya. Ia masih jengkel dengan saudaranya. Ia gak mau melakukan perbuatan baik karena sakit yang dia terima. Maka ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jangan lupa sampai sekarangnya. Selama kita tidak melakukan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, kita sebenarnya masih tinggal di dalam kegelapan. Kita gak bisa sebut diri kita sudah diterangi. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, di tengah-tengah kejahatan yang menimpa kehidupan kita, pasti ada dampaknya. Amin saudara? Pasti ada dampaknya. Kita perlu meneladani kehidupan Yesus yang sangat luar biasa. Dia adalah teladan sejati. Dia adalah teladan sempurna. Yesus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lukas mencatat dalam 23 ayat 33 dan 35 sampai 35 berkata, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka yang tadi lemparin saya dengan telur busuk? Siapa mereka yang tadi ngeludahin saya? Siapa mereka yang tadi menghina saya sepanjang jalan Via Dolorosa? Siapa mereka? Mereka yang taruh mahkota duri di atas kepala saya. Siapa mereka? Mereka yang mengolok-olok saya. Tuhan bilang, ya Bapa, ampunilah mereka supaya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia memilih untuk mendoakan mereka dan memberkati mereka. Nah, terjadi peperangan yang hebat di dalam diri kita ketika kita mau berbuat baik terhadap kondisi-kondisi di mana kita ditekan. Enggak gampang. Tidak gampang berbuat baik kepada orang-orang yang menyakiti kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Saudara tahu ada orang yang enggak sengaja nyakitin kita? Ada. Nyinyirnya itu dia enggak sengaja itu kadang-kadang. Ngejeknya itu dia enggak sengaja tuh kadang-kadang. Cara matanya yang menghina tuh dia gak sengaja kadang-kadang. Karena mungkin dari sononya begitu kelakuannya. Gaya ngomongnya tuh kayak begitu, tapi dia gak sengaja sebenarnya. Nah, terhadap orang-orang itu pun kita harus ampuni. Terhadap orang-orang itu pun kita harus berbuat baik. Apalagi sama yang sengaja. Ada orang-orang itu dengan sengaja. Udah tahu saya gak suka, saudara. Tetap aja, saya udah pernah ngomong, masih. Saya udah ngomong 3 kali, masih lagi begitu. Kayak sengaja gitu, saudara. Orang-orang yang pernah menipu kita, orang-orang yang pernah berbohong. Dulu saya pengen kesel sama teman saya. 1. Udah bikin belum nak PR-nya? Udah, lihat dong katanya gitu kan. Padahal dia belum bikin. Udah saya kasih lihat, dia nyontek rupanya PR saya. Ada orang-orang yang dengan sengaja. Nah, Yesus mengalahkan kejahatan dengan kasih dan pengampunan. Firman Allah berkata jangan balas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti jangan biarkan kejahatan orang menambah kejahatanmu. Waktu saya gak suka sama Jeruel karena ulang tahun gak traktir saya gak suka sama dia. Dan Jeruel ngomong kemana-mana, gue traktir Cihana, padahal enggak. Begitu saya lakukan hal yang sama dia dan saya mulai menyebarkan hoax, saya tuh menambah kejahatan saya karena kejahatan dia. Halo? Ulangi lagi ya. Waktu saya membalas kejahatan orang yang menyakiti hati saya, orang yang masukin ke Instagram tentang saya hal yang gak benar, terus saya balas menulis dalam Instagram supaya dibaca oleh seluruh dunia. Kenapa ada manusia yang seperti ini? Gua tuh lagi balas dendam sama dia. Sebenarnya kita sedang mengizinkan perbuatan jahat dia menambah kejahatan kita. Jangan pernah biarkan. Karena kita bertambah kejahatan,
pada saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Allah katakan, penghakiman bukan atas kita. Penghakiman bukan milik kita. Penghakiman bukan hak kita. Saya lagi paksa diri saya untuk membaca kitab-kitab yang jarang dibaca orang. Saya lagi baca kitab Zakaria. Zakaria pasal 2 ayat 8. Firman Allah berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara engkau. Sebab siapa yang menjamah kamu, apa? Berarti apa? Menjamah biji matanya. Hei, kita nih biji mata Tuhan. Kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, dia sedang berurusan sama Tuhan. Saya suka ngomong sama beberapa orang, kalau kamu balas kejahatan dengan kejahatan, balasanmu tuh gak ada apa-apanya. Izinkan Tuhan mengambil apa yang menjadi haknya, yaitu penghakiman. Amin saudara. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saya belum selesai nih. Ini firman sangat memerdekakan saya berapa hari ini. Rupanya ada kuasa dalam perbuatan baik itu. There is power in good deeds. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan dalam nama Yesus, itu ada kuasanya. 1 Petrus 2 ayat 15. Firman Allah katakan begini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, apa? Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi waktu kita melakukan perbuatan baik walaupun kita udah dijahatin, engkau sedang ngelem mulut orang-orang itu. Engkau sedang membungkamkan, kata membungkamkan itu bukan cuma sekedar keep silence ya. Tapi dia tak berdaya. Dia nggak berdaya melawan kamu. Saya ngelihat satu contoh yang paling keren hari ini di dunia sekuler sana adalah Bapak Presiden kita. Silent. Dalam Alkitab King James kerennya dia katakan begini. God wants you to silent orang apa? Stupid and ignorant people. Jadi orang-orang yang berbuat jahat sama kita itu orang stupid. Jadi jangan jadi orang jahat karena orang jahat itu stupid. Kata firman Tuhan bukan kata saya. Jangan merancangkan kejahatan. Karena Tuhan bilang orang yang berbuat jahat itu stupid. Membungkamkan. Respon yang kita harus lakukan adalah tetap berbuat baik. Yang kedua saudara-saudara. Perbuatan baik itu menghindari kita dari dosa. Kejadian pasalnya yang keempat. Cerita tentang Kain dan Habel. Firman Allah datang kepada Kain. Mengapakah hatimu panas? Jangan biarkan hati panas, siram pakai air. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jika engkau mulai merancangkan kejahatan, jika engkau mulai merancangkan balas dendam, jika engkau mulai merancangkan apa yang saya bisa lakukan bisa bikin dia 7 kali jatuh daripada apa yang dia lakukan sama saya. Kalau engkau tidak sadar akan itu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita terus memberi makan keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita terus membiarkan pikiran itu berkuasa atas kehidupan kita, maka dosa sedang mengintip. Dan dia sangat menggoda. Dan kemungkinan besar kita akan jatuh di dalamnya. Yang ketiga, ada kuasa dalam perbuatan baik dan kita harus percaya. Saya berdoa, kita semua percaya kepada kekuatan Allah. Tadi kita udah nyanyinya lagunya. Percaya kepada kekuatan Allah. Kekuatan yang mana? Kekuatan dia untuk merealisasikan perkataannya sendiri. Kekuatan dia untuk berjanji bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan kuasa atas keadaan kita, atas kehidupan kita. Yang ketiga, perbuatan baik membuat orang lain memuliakan nama Tuhan. Tuhan gak mau namanya dicela. Dan saya gak mau karena hidup saya nama Tuhan dicela juga. Saya gak tahu dengan saudara. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-12 berkata, milikilah cara hidup yang baik. Itu berbicara tentang perbuatan baik yang kita lakukan. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi.
Supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Ada pesan khusus untuk para istri di sini. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2. Jika engkau berhadapan dengan suami yang tidak kenal firman Allah. Jika engkau berhadapan dengan suami yang gak takut sama Tuhan, gak mengerti firman Allah berbunyi begini, demikian juga kamu hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan, gak usah ngomong banyak. Tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Tantangannya sekarang adalah apakah kita percaya bahwa setiap perbuatan baik yang kita tabur Tuhan berkuasa untuk mengerjakan. Bahwa perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan gak pernah akan kembali dengan sia-sia. Walaupun waktunya bukan waktu kita. Disitulah kita perlu menantang diri kita, membangkitkan iman kita untuk percaya kepada kekuatan Allah. Karena bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi oleh kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Amin saudara. Menjadi firman hidup adalah ketika kita menang atas setiap perbuatan jahat yang ditimpakan kepada kita. Menjadi firman hidup adalah ketika kita belajar seperti yang disampaikan oleh firman Allah. Berkatilah siapapun yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Kalau gebetannya diambil orang, jangan kutukin, lihat aja emang dia lebih bagus dari gua. Jangan, gak usah. Lihat aja hidup yang benar aja udah. Hidup yang benar. Ya, hidup aja yang benar. Sesuai dengan firman Allah. Biarkan firman itu hidup di dalam kita. Firman Allah mengajarkan, berkatilah siapapun yang menganiaya kamu, berkatilah. Mulai mendoakan mereka. Mulai ucapkan yang baik tentang mereka. Wah itu gak gampang saya tahu saudara, tapi tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sebaliknya orang bersukacita kita gigit jari. Atau sebaliknya orang sedang berduka, kita bersukacita. Rasain tuh, rasain. Dulu sih ketawain gue, sekarang kena kan batunya. No, itu bukan perbuatan baik kata firman Allah. Kata firman Tuhan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kalau mantanmu merit, undang kamu datang. Bersukacita, merit kan lagi bersukacita, benar gak sih? Masa dia bersukacita kamu gigit jari, ada yang salah dengan dirimu. Saya lagi cerita pengalaman, bulan lalu saya ketemu mantan soalnya. Terus saya sudah berpikir, pasti ada orang akan bertanya sama saya, apa perasaan kamu? Bener aja pulang-pulang soalnya langsung tanya, gimana tadi perasaannya? Biasa aja kali. Bersukacita dengan orang bersukacita. Ya dong. Ya, almarhum Pastor Ferdi pernah iseng. Waktu kami pergi ke sebuah conference di Solo. Terus tiba-tiba tampil seorang wanita yang semampai. Rambutnya panjang, cantik luar biasa. Terus Pastor Desi iseng. Nah liatin ya, tuh, Ko Ferdi liatin dia terus katanya gitu kan. Maaf ya Ko Ferdi cerita. Terus keren ya kok, cakep ya. Iya katanya gitu. Dia samperin, ya mantunya gembala sidang katanya gitu. Terus gimana dong? Wah kasihan kok lewat dong satu ya kesempatan. Ya udah nggak apa-apa. Nah pas acara selesai, konferensinya udah beres. Kita salaman nih rombongan dari BGSI Bethlehem mau pulang ke Bogor gitu kan. Terus kita lihat Pastor Ferdi, dia lari ke depan, dia samperin suaminya si cewek ini gitu kan ya. Terus kita penasaran dong, kok ngomong apa tadi kok? Orangnya nggak ada, saya cerita makanya. Kok ngomong apa tadi sama si bapak itu tuh, kan dia suaminya kok. Nggak ngomong apa-apa, gue cuma bilang kutunggu jandamu, gitu katanya. Sudah.
Firman Allah mengajarkan apa saudara-saudara? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jangan orang sukacita kok kita gigit jari gitu ya. Iri luar biasa. Ya. Orang sukacita ya kita sukacita. Orang sedih jangan kita sukacita. Ya, itu namanya gagal fokus. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah berdamai dengan orang lain. Jangan menuntut pembalasan. Kalau seterumu lapar kasih dia makan. Saya punya uang nih. Mau tahu nih kemarin dia jelek-jelekin saya gitu kan. Tapi kasihan dia belum makan gitu kan. Kasih dia makan. Kasih dia makan. Kalau dia haus kasih dia minum. Jangan kalah terhadap kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yesus mengajarkan ini, berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Kalau saudara dan saya belum sanggup untuk melakukannya, mulailah dengan doa. Karena doa ada kuasa. Amin. Waktu saya berdoa untuk musuh saya, sebenarnya saya sedang bilang begini, Tuhan kasih saya belas kasihan untuk dia. Tuhan, hanya kasih-Mu yang sanggup memampukan saya untuk mengasihi dia. Ada begitu banyak luka yang dia sudah sebabkan. Ada begitu banyak penghinaan yang dia sudah lakukan. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dia yang sangat mempermalukan saya. Ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dia yang merugikan saya. Saya dimanfaatkan Tuhan. Tapi kasih-Mu sanggup. Karena kasih Tuhan untuk semua orang, amin. Yesus mati bukan untuk orang baik saja. Yesus mati juga untuk orang yang sangat jahat. Buktinya di sebelah kirinya ada penjahat. Yesus pun mati untuk dia. Demikian juga kasih yang ada di dalam kita. Kita perlu melepaskan itu. Perbuatan baik akan menjangkau, akan mempenetrasi setiap kejahatan datang di atas muka bumi ini. Dan kebenaran pada akhirnya akan selalu menang dan bercahaya. Saya diberkati oleh Tuhan. Tundukkan kepala saudara pada siang hari. Tundukkan kepala saudara. Ada satu orang pintar berkata, 1 kali perbuatan baik bisa lebih baik dari 100 kali khotbah. Kau gak pernah tahu. Hari ini mungkin saudara sedang menahan diri untuk melakukan perbuatan baik. Karena saudara lagi mau kasih lihat, gua marah. Gua mau bales. Gua gak suka dengan cara kamu. Gua benci sama kamu. Emang cuma kamu yang bisa lakukan itu? Kamu gak tahu apa yang saya bisa lakukan dengan akibat dari apa yang kamu lakukan kepadaku. Mungkin ada hal-hal yang kita sedang pikirkan. Mungkin ada hal-hal yang sementara firman Allah diberitakan. Kita sedang pikirkan dan kita sedang rencanakan. Entar habis kebaktian nih, karena kata Pastor Arif kalau lagi kebaktian gak boleh ada akses yang lain. Entar nih habis kebaktian saya mau balas ini. Entar habis ini saya mau begini, saya mau begitu. Dan biar dia merasakan kesakitan yang saya rasakan. Oh saudara-saudara, stop itu di dalam nama Tuhan Yesus pada siang hari ini. Karena firman Allah berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Maka saudara pada siang hari ini berkomitmen bersama-sama dengan saya. Dan berkata, Tuhan sampai akhir hidupku aku mau berbuat baik. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan aku. Untuk itulah Yesus menebus kehidupanku. Aku selamat bukan karena perbuatan baik, tetapi akibat dari keselamatanku. Aku mau kembali kepada tujuan Allah semula, yaitu melakukan perbuatan baik. Tuhan, aku mau melakukan perbuatan baik seperti Yesus lakukan. Dia mengampuni, dia mengasihi orang-orang yang sudah meludahi dia, orang-orang yang sudah membuat jatuh, orang-orang yang sudah memfitnah akan kehidupannya. Tuhan, aku mau berbuat baik. Karena itu adalah korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang ada di sekolah, mungkin engkau disakiti oleh teman-teman yang lain. Mungkin ada omongan rumors yang disebarkan. Ada fitnah-fitnah yang diceritakan kepada yang lain. Dan itu seperti bola salju. Dan engkau merasa hidupmu semakin dipermalukan. Siang hari ini, waktu yang baik. Biar kasih Tuhan akan memulihkan kita pada siang hari ini. Kalau engkau bersama-sama dengan aku dan berkata, Tuhan saya mau sampai akhir hidupku melakukan perbuatan baik. Pada hitungan yang ketiga, saudara-saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri dan angkat tangan kepada Tuhan dan nyanyikan pujian ini sampai akhir hidupmu. 1, saudara siap dengan itu? Kalau saudara mau, ini waktunya Tuhan pulihkan hatimu. 2, dan pengharapan